Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Setelah minggu lalu kita membahas tentang dakwah Rasulullah SAW. Nah, apa saja ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Yang pertama ialah ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab adalah paman Nabi yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga istrinya yang sering meletakkan duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Karena itu Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5 tentang balasan terhadap perbuatan Abu Lahab dan Ummu Jamil atau istrinya. Nah, sudah tahu kan surat Al-Lahab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Para petinggi Mekah tidak ingin melihat Nabi bertambah pengikutnya. Para petinggi Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah Nabi dengan cara menyebarkan kebohongan agar jangan sampai mengikuti dakwah Nabi Muhammad dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga kaum Quraisy memperalat paman Nabi untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara untuk menyiksa Nabi Muhammad, diantaranya yaitu melempari kotoran unta ketika Nabi sedang beribadah bersujud, memukul kepala Nabi dengan keras agar Nabi Muhammad tidak bisa lagi berdakwah. Nah, itu adalah siksaan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan oleh Bani Hashim. Boikot adalah bentuk wujud protes. Kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Isi pemboikotan yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian, tidak boleh menikah dengan keluarga Bani Hashim, dilarang berbicara kepada Bani Hashim dan umat Islam, dan tempat tinggal umat Islam diasingkan. Pemboikotan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim agar menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, itu adalah pemboikotan oleh Bani Hashim terhadap Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir adalah ketabahan para sahabat dalam berdakwah.
Sahabat Nabi Muhammad tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya Siti Khadijah, yaitu istri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah. Nah, ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu sabar dan tabah walaupun diejek, dihina, bahkan disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk ketabahan dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat Nabi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.